Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, nini mama jadi pandai bendokan doang, kurang kampung saneng baka, dimanapun berada. Orang tua kita dahulu di kampung mengatakan, caliklah ke bawah, jangan mencalik kate, kalimpananan mato beko. Itu adalah ungkapan orang tua kita, yang mana kalau kita perhatikan, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah lihat orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih baik kalian lakukan agar kalian tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah yang telah berikan. Dun sana bapak-bapak semuanya, hari ini, saat ini kita berada di masa wabah COVID-19. Nah, pada saat-saat ini tentu kita mengalami perubahan dari sebelum wabah ini. Ada yang kita berusaha berdagang, mungkin mengalami sebuah kondisi yang berbeda. Mungkin omset kita berturun, ya, berkurang, dan ada perbedaan. Tapi kita patut bersyukur berdasarkan hadis Nabi tadi, ternyata masih banyak saudara kita yang berada di bawah kita. Ini suatu nikmat yang patut kita syukuri. Jadi pada saat kita begini, ternyata masih ada orang yang kondisinya berada di bawah kita. Maka beruntunglah kita. Apalagi saudara-saudara kita yang masih bisa bekerja dari rumah atau dari mana saja, mereka masih bisa menerima gaji bulanan, atau mungkin masih bisa menerima THR Lebaran ini. Nah, untuk melaksanakan rasa syukur kita itu, yang mana kalau kita lihat dengan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam terdahulu, ini tentu tidak seberapa wabah yang kita hadapi. Pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang-orang beriman itu pernah diblokade, diputus rantai makanannya, atau diisolasi di tempat Bani Muthalib, Bani Hashim, sebuah lembah. Nah, karena isolasi itu, mereka tidak mendapat rantai makanan atau distribusi makanan, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun itu, orang-orang beriman terpaksa makan daun-daunan dan kulit binatang. Dan sudah mahkum pada waktu itu rintihan kaum wanita, rintihan bayi yang tidak merasakan air susu itu. Nah, itu keadaan orang-orang beriman terdahulu. Nah, bagaimana cara bersyukurnya kita? Dengan melihat diri kita dan melihat kondisi saudara-saudara kita yang berada di bawah kita, yaitu adalah dengan senantiasa berbagi. Berbagi apa yang kita mampu. Kalau kita punya harta yang lebih, uang yang lebih, kita bagikan, ya, apakah melalui lembaga-lembaga zakat, filantropi, ataupun kita bagi secara langsung. Atau walaupun kita tidak punya kelebihan yang untuk dibagi, kita hanya sekedar makan yang ada tiap hari, itu pun sudah bisa kita bagi. Kita tengok
tetangga, kanan, kiri, belakang. Kita bagi dengan 1 potong, 2 potong lauk pauk yang kita masak hari ini, atau sekantong, 2 kantong menu perbukaan kita hari ini. Dan itu tentu lebih baik kita lakukan. Umat-umat terdahulu begitu rasa bersyukurnya, ya. Bahkan kalau kita lihat pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat zuhud, khalifah yang sangat prihatin kehidupannya, dan dia mampu membahagiakan warganya. Bahkan warganya itu tidak mau menerima zakat. Itu wujud rasa syukurnya mereka. Kalau kita bercermin dari keadaan itu, kita berbaik sangka dengan keadaan khalifah dan umatnya pada waktu itu, ya kita berpikiran apakah betul-betul mereka kaya atau sanggup semuanya. Dalam pemikiran saya tentu mungkin tidak. Tetapi karena rasa syukurnya dan melihat keadaan Amirul Mukminin yang seperti itu, ya mereka sudah cukup dengan apa nikmat yang sudah mereka terima dari Allah. Sehingga sesuai dengan ayat dalam surat Ar-Rahman 33 kali Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang hendak engkau dustakan. Mari senantiasa kita tingkatkan amal soleh kita di wabah pandemi ini, di tengah kita menjalankan puasa Ramadan ini, agar iman kita tambah sempurna. Karena iman itu belum sempurna tanpa adanya amal soleh. Semoga dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, kita termasuk orang-orang yang tidak hanya sekedar menerima berita gembira dari Allah, tetapi juga merasakan berita gembira itu di akhirat nantinya, yakninya surga Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga kita bersaudara, kita badun sanak, tidak hanya di dunia ini saja, tetapi juga kita bisa berkumpul di akhirat, di surga Allah, berkumpul bersama orang-orang beriman, bersumpul bersama para nabi, insya Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.